Karunia dan damai sejahtera di Allah kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi semua orang percaya, khususnya jemaat HKBP Maranatha dimanapun saudara berada. Firman Tuhan menyapa kita di pagi hari ini sebagaimana Almanak HKBP 30 Maret 2020 sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-54. Demikian firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dapatan hanguluan saya liling-liling na do ganuk na mangato dagingku. Jalan na manginom mudarku, jala pahiyok do ibana di hari perku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, apakah saudara hari ini sudah makan dan minum? Jangan lupa saudara-saudara, itu sangat perlu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup kita. Tetapi kita harus tahu bahwa segala sumber dari makanan dan minuman kita hanyalah satu, yaitu dari Tuhan sebagai pemberi hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan seperti bangsa Israel ketika mereka kelaparan di padang gurun, mereka berseru-seru, maka Tuhan memberikan kepada mereka manna agar mereka bisa makan. Tetapi ketika mereka memakan manna, mereka kenyang dan mereka mengatakan itu bukan dari Tuhan, tetapi itu adalah pemberian dari Musa. Mereka melangsungkan keberlangsungan hidupnya, tetapi mereka tidak percaya sebagai sumber dari keberlangsungan hidup tersebut. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikian juga dengan Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat ke-54 pada saat ini. Ketika mereka berbondong-bondong mengikut Yesus, maka mereka mengatakan, sudah saatnya untuk makan. Dan mereka mengatakan kepada Yesus, Yesus, berikanlah mereka makan. Maka Yesus berkata kepada mereka, apa yang engkau punya? Mereka mengatakan, kami hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Maka Tuhan Yesus menerima 5 ikan dan 2 roti tersebut dan memberkatinya dan membagikannya kepada mereka semuanya, sampai bisa memberi makan 5.000 orang lebih, bahkan diprediksi sampai dengan 12.000. Bahkan sisanya bisa dikumpul menjadi 12 bakul. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, oleh karena mujizat itu, maka mereka berbondong-bondong ingin menjadikan Yesus menjadi raja, karena mereka yakin bahwa Yesus dapat memberikan kepada mereka keberlangsungan hidup. Saudara-saudara, kata Yesus kepada mereka, engkau ingin keberlangsungan hidup, tetapi engkau tidak percaya siapa sumber dari kehidupan itu. Maka Yesus mengatakan, akulah roti kehidupan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal dan akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Mereka bingung, mereka tidak mengerti. Bahkan mereka sepertinya seakan-akan dibawa ke pengertian harus menjadi kanibalisme. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus. Namun yang dikatakan oleh Yesus adalah, siapa yang tinggal diam di dalam aku, dia akan memiliki kehidupan. Dia tidak akan binasa, dia tidak akan haus, dan dia tidak akan lapar lagi. Tetapi barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan mempunyai kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu dalam perjanjian baru ada 2 kata yang memakai kata hidup. Yang pertama adalah bios, yang kedua adalah joy. Maka kata bios itu adalah sering diartikan dengan keberlangsungan hidup.
Manusia perlu makan, manusia perlu minum, manusia perlu beraktivitas, manusia perlu berolahraga, dan itu bagus saudara. Tetapi kata yang kedua adalah dengan memakai kata joy, yaitu diartikan dengan kekuatan hidup, semangat hidup, bahkan kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, bios dan joy semuanya bersumber dari Allah. Keberlangsungan hidup kita bersumber dari Allah. Joy, semangat hidup itu juga adalah bersumber dari Allah. Persoalannya adalah banyak di antara kita hanya berusaha untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya. Dia bekerja bersusah payah. Dia mencari nafkah hanya untuk keberlangsungan hidupnya. Dia tidak percaya bahwa ada sumber dari keberlangsungan hidup itu, yaitu Tuhan sendiri. Maka Tuhan mengatakan pada saat ini kepada kita, percayalah kepadaku, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Engkau akan memperoleh semangat hidup. Engkau akan memperoleh kekuatan hidup. Karena akulah sumber daripada kehidupan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, khususnya kita menghadapi pandemi virus corona yang melanda dunia, yang sangat menakutkan, yang sangat membawa kita ke dalam hidup kekhawatiran. Dan ingat saudara-saudara, dalam keberlangsungan hidup kita, apapun pasti kita akan hadapi. Kita menghadapi yang namanya penderitaan. Kita namanya menghadapi pernah lapar, haus. Kita mengalami kegagalan. Kita mengalami banyak persoalan, penyakit, dan berbagai macam. Saudara-saudara, keberlangsungan hidup kita hanya tergantung daripada Tuhan. Maka untuk itu, percayalah kepada Tuhan. Supaya ketika kita percaya, Dia akan memberikan kepada kita kekuatan untuk hidup. Dia akan memberikan kepada kita semangat untuk hidup. Dan akan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang percaya kepada Yesus, jalanilah hidup ini dengan semangat. Mintalah kekuatan daripada Tuhan. Karena kita adalah pewaris daripada hidup yang kekal. Maka keberlangsungan hidup yang akan kita jalani, keberlangsungan hidup yang harus kita jalankan, semuanya adalah hanya bersumber dari Allah. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.